Kita katakan yakin akan firman-Mu Tuhan malam ini. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Katakan kuasa-Mu tak pernah. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Pegang teguh, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Panggil namanya malam ini, Yesus, Yesus, Yesus. Ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percayalah akan Tuhan malam ini. Kita percaya mujizat Allah tentang kita percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Katakan Yesus, ku percaya. Katakan saya lagi, Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kami percaya padamu. Oh, haleluya. Kami percaya akan mujizat. Kami percaya akan penyertaan-Mu. Haleluya. Yesus, ku percaya mujizat Allah. Tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Malam ini kami percaya akan mujizat Allah yang terjadi atas kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini Tuhan Yesus akan kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kesaksian Tuhan dari Lius dan Vivi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kesaksian ini Tuhan hanya untuk mengagungkan Engkau. Bukan menyatakan kehebatan kami,
Bukan menyatakan kedahsyatan kami Tuhan, tetapi kami menyatakan kedahsyatan Allah yang luar biasa terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kesaksian demi kesaksian boleh menguatkan banyak jiwa. Biar kesaksian-kesaksian boleh membawa banyak jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu pada malam hari ini. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Dari kekal sampai kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi kita semua yang diberkati, kita sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Kita bersyukur pada malam hari ini karena keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita pribadi lepas. Ya, Shalom semuanya. Ya puji Tuhan, malam ini kita kumpul lagi di ibadah Zoom. Seperti biasa hari Selasa kita ngobrol-ngobrol santai seputar firman Tuhan. Juga akan banyak kesaksian-kesaksian yang tentunya kesaksian ini akan memberkati kita semua ya. Malam hari ini tema kita adalah bertekun dalam penantian. Alkitab memang menegaskan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Nggak ada satupun janji Tuhan yang tidak ditepati. Tapi kita juga harus tahu bahwa kadang-kadang kita diizinkan dulu untuk mengalami proses penantian yang teramat panjang sampai janji tersebut digenapi dalam hidup kita. Banyak contoh di Alkitab tentang orang-orang yang mendapatkan janji Tuhan, mereka harus bersabar dalam penantian. Ya. Nah, tapi kadang-kadang banyak orang Kristen nggak sabar dalam menantikan waktu Tuhan. Mereka kadang-kadang bertindak secara tergesa-gesa, selalu ingin yang cepat, selalu ingin yang instan. Ya, mungkin wajar, kita sebagai manusia juga kan kita lebih suka kalau kita sekali berdoa langsung Tuhan kabulkan ya. Apa yang kita mau langsung Tuhan kabulkan. Tapi kita juga harus sadar bahwa Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya sendiri. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, seringkali saat kita berdoa atau kita membaca firman Tuhan, kita mendengar, kita mendapatkan janji Tuhan ya. Namun janji itu nggak langsung digenapi dalam hidup kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus, kadang-kadang kita bukannya semakin bertekun di dalam Tuhan, tapi kadang-kadang banyak orang malah berhenti berdoa. Kenapa? Karena banyak orang kecewa, ya kan? Bahkan ada yang marah karena doanya belum dijawab. Banyak orang mulai meragukan kuasa dan janji Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas menegaskan kita, menasihati kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi kita juga nggak bisa memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita secepat mungkin. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi kita harus berdoa terus ya. Firman Tuhan Lukas 18 ayat 7 katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Tuhan itu sebenarnya nggak mau mengulur-ngulur waktu. Tapi Tuhan tahu kapan waktu yang tepat ya. Kapan saatnya, ya kan? Mungkin saya kasih contoh, mungkin ada orang misalkan berdoa pengen punya pekerjaan yang baik, ya kan? Tapi Tuhan tahu orang itu sudah siap belum? Kenapa? Kalau dia tiba-tiba dipromosikan dengan jabatan yang baik, tapi orang itu nggak siap, bisa jadi setelah diberkati orang itu malah jauh dari Tuhan, malah lari dari Tuhan. Nah, jadi saya ada mencatat sekurangnya ada 3 hal yang kita harus belajar ketika kita berada di dalam masa-masa penantian. Masa-masa penantian ya. Yang pertama, Tuhan ingin agar kita memperbaiki motivasi dalam berdoa. Ya, jadi kalau setiap berdoa tujuan kita itu ketika doa kita dikabulkan, jangan doa kita itu menjadi untuk kebanggaan pribadi ya, tapi biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kita boleh menjadi alat Tuhan untuk kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi maunya Tuhan seperti itu ya. Apa yang kita doakan ketika Tuhan menjawab, janganlah, wah ini saya hebat, jangan. Tapi kita harus menjadikan
ini sebagai alat kesempatan kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Itu yang pertama ya. Tuhan ingin kita memperbaiki motivasi kita berdoa. Yang kedua, Tuhan ingin kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Kadang kan banyak orang ya mengandalkan kekuatan sendiri ya. Firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 3-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi percaya, Tuhan ingin kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan ya. Minggu lalu kita sudah pernah belajar bahwa kebimbangan, ketidakpercayaan itu penghalang untuk terjadinya sebuah mukjizat ya. Yakobus 1 ayat 6-7 katakan, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, itu luar biasa ya. Jadi kalau kita pengen mendapat jawaban doa kita pengen mendapat mukjizat dalam hidup kita, satu kunci kita harus percaya. Kita nggak boleh bimbang, karena orang yang bimbang, katakan firman Tuhan katakan tadi, jangan orang itu mengira ia akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Nah, yang ketiga, dalam pelajaran kita, dalam masa penantian, dia ingin mengubah karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, Tuhan kita tahu ya, kita Roma sudah katakan bahwa kita ini sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengannya. Tuhan ingin kita mengubah sikap iri hati kita, untuk belajar bersyukur apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Jadi, lewat ayat-ayat ini ya, Tuhan memberikan kita suatu pengetahuan bahwa Tuhan memberikan kepada masing-masing orang bagiannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu iri hati. Tuhan mau kita berubah supaya hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Jadi ketika kita dalam masa penantian, tadi ada setidaknya ada 3 hal yang kita bisa pelajari ya. Pertama, Tuhan mau kita memperbaiki motivasi kita dalam berdoa. Yang kedua, Tuhan mau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Kalau Tuhan sudah berjanji, kita harus percaya sepenuhnya. Tuhan itu pasti menggenapi janji-janjinya. Yang ketiga, Tuhan mau ketika kita dalam masa penantian, kita harus mengubah karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Baru kita akan melihat mukjizat itu dinyatakan dalam hidup kita. Jadi malam ini tema kita bertekun dalam penantian. Ya, bersama kita hari ini ada Lius dan Vivi ya. Di bawahnya tadi di flyer kita ada 10 tahun sebentar saya buka flyernya ya. 10 tahun penantian berbuah manis ya. Mungkin bukan waktu yang singkat ya. Bukan waktu yang singkat ya. Tapi kita percaya malam hari ini Lius dan Vivi akan membagikan kepada kita bagaimana dalam masa-masa penantian itu, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Kita percaya. Saya merit sekitar tanggal 2008, tahun 2008. Waktu tahun pertama saya menikah itu, mungkin saya belum ada rencana, memang belum ada rencana mau punya anak dulu ya. Karena kan pendapatan juga masih kecil, ibaratnya masih takut lah kalau punya anak nanti takut nggak bisa beli susunya, beli ini, beli itunya. Nah setelah tahun kedua, banyak yang saranin, udah punya aja nggak apa-apa, dia bilang. Ya kan, nanti juga pasti bisa, dia bilang. Akhirnya udah saya putuskan mau punya keturunan. Mulai berusaha kok dari tahun ke tahun, udah mulai tahun kedua, masih santai-santai. Tahun ketiga udah mulai ketakutan. Loh kok susah nih, gitu. Terus mulai berobat tahun keempat sampai tahun kelima itu udah takut banget, sampai-sampai tuh bos saya nawarin saya. Waktu itu saya kerja, saya kan dapat reward dari kantor. Terus bos saya kasih pilihan, kamu mau dipakai buat berobat ke Singapura gak? Dia bilang. Wah mahal pak, saya bilang. Ya kan nggak apa-apa, nanti saya atur, dia bilang. Akhirnya diatur lah, apalagi saya juga waktu itu
bisa dibilang belum pernah ke Singapura sama sekali, bener-bener belum pernah, belum ngerti gitu. Diatur semuanya sampai di rumah sakit, semua tiket pesawat semua diatur. Sampai akhirnya saya berangkat ke sana tuh tahun kelima. Tahun kelima apa tahun keempat saya lupa deh, pokoknya akhirnya saya berangkat ke Singapura, berobat ke sana, dikasih tahu ternyata antara saya tuh juga apa katanya spermanya itu lemah katanya. Terus dari CVV juga katanya ada PCOS, polycystic ovary syndrome, di mana tuh telurnya itu kecil-kecil. Kecil-kecil itu nggak bisa subur, bukannya nggak subur, bukannya maksudnya nggak bisa subur, dia bisa subur tapi waktunya itu susah ditebak. Waktunya itu nggak seperti orang-orang umumnya gitu, jadi dia bisa kapan aja gitu. Itu susah sekali kata dokter. Akhirnya dikasih obat, dikasih juga obat hormon berbentuk suntikan 3. Disuruh suntik sendiri di rumah. Saya nggak berani dong. Saya nggak berani disuruh suntik bawa aja ke dokter umum. Ya udah bawa ke dokter umum, suntik. Dari bulan ke bulan ditungguin, gagal. Mulai orang tua saya tuh, mau angkat anak gak katanya, ditawarin. Saya juga pikir, nggak dulu saya bilang. Bisa dibilang setiap saya main ke rumah mama saya tuh ditawarin. Ada nih katanya nih di kampung katanya, masih di dalam perut bisa pesen katanya. Wah bisa pesen, anaknya cewek katanya, udah di USG katanya. Mau gak katanya. Akhirnya saya juga nggak mau, tetap saya nggak mau juga. Si Vivi juga memang dia nggak mau. Akhirnya saya ikutin si Vivi lah, dia nggak mau. Saya juga ada pikir-pikir, masih percaya lah. Masih percaya akhirnya. Setelah mulai tuh di tahun ke-6, ibaratnya saya udah ke beberapa dokter itu sama aja. Capek bisa dibilang, udah keliling ke semua rumah sakit deh, hampir deh. Rumah sakit yang ditawarin, dokter yang ditawarin, obatnya itu aja. Diagnosanya itu aja gitu. Akhirnya duit juga udah keluar banyak bisa dibilang. Udah capek, udah belum lagi dari orang tua, iniin, belum lagi dari teman kantor kalau diledekin. Ya kan, di teman kantor, kalau di kantor walaupun memang mereka bercanda, tapi bercandanya itu kasar gitu, kata-katanya itu mereka itu kasar. Akhirnya setelah pokoknya udah tahun dengar kabar teman katanya, ini teman saya 10 tahun 12 tahun baru dapat. Wah saya mah nggak percaya, saya yakin pasti dapat. Pokoknya setiap habis ke gereja didoain pendeta, saya percaya nih, waduh pasti dapat, saya percayanya, iman saya begitu. Tetapi nggak dapet, kecewa ya pasti kecewa memang ya kan. Aduh kok nggak dapet ya, saya bilang. Dari sampai saya sempet bisa dibilang kayak bingung mau kemana. Saya ditawarin sama papa saya waktu itu. Papa saya tuh masih ibaratnya masih ngikutin ya kayak penasihat spiritual gitulah. Mereka itu ya penasihat spiritual ini memang dia itu kayak penerawang gitu. Dia nggak kasih obat, nggak kasih apa. Dia cuma saranin, kamu makan bawang aja katanya. Makan bawang dibakar setiap sore katanya. Atau minum tolak angin katanya. Bintang 7 katanya gini. Tapi dia terawang kita. Akhirnya saya diam-diam pergi ke sana. Saya nggak bilang si Vivi. Si Vivi kalau tahu kan dia pasti kan nyap-nyap juga. Akhirnya pulang-pulang saya ngomong, ibaratnya saya mencoba mencuci otak dia. Saya bilang, udah nggak apa-apa, ini juga nggak pakai mantra-mantraan, saya bilang. Nggak pakai mantra-mantra, nggak minum jimat, nggak minum apa. Dia cuma suruh kita bakar bawang kok, katanya. Makan bawang aja, katanya gini. Disuruh itu. Terus si Vivi ikutin tuh. Kemakan juga sama omongan saya juga. Ikutin. Mulai tuh bakar bawang, makan bawang bakar, makan. Akhirnya satu hari si Vivi bilang, bertobat lu katanya, gini. Waduh, saya langsung kayaknya, waduh iya ya, salah nih saya bilang. Akhirnya saya minta ampun tuh sama Tuhan, saya bertobat, saya udah nggak mau lagi, saya tinggalin semua. Balik lagi, saya mulai berdoa sama Tuhan, gini. Sampai saya itu tipe orangnya waktu itu disuruh berdoa itu susah keluar suara. Saya berdoa tuh maunya sendiri.
Karena saya nggak mau tahu orang tuh mau tahu doa saya tuh seperti apa, saya tuh orang nggak mau tahu gitu. Karena juga apalagi doa saya juga berantakan kan. Si Vivi bilang doa bareng-bareng, katanya harus bareng-bareng baru bisa gini-gini. Akhirnya udah saya ikutin dia, saya doa bareng-bareng. Udah berapa lama nggak dapat juga saya bilang gini-gini ya kan. Ya kan doa bareng-bareng. Akhirnya ibaratnya udah bener-bener putus asa deh. Putus asa sampai satu saat si Vivi sempat hamil. Di tahun keberapa saya udah lupa sih, dia sempat hamil. Saya juga ibaratnya dalam hati tuh kayak nggak percaya saya lagi di luar kota, saya nggak percaya gitu-gitu. Pas di USG, benar katanya ada hamil, tapi belum ada detaknya ya, tunggu dia bilang 3 minggu lagi. Setelah minggu ketiga ditunggu nggak ada detaknya, katanya waduh ini harus di USG 4D mau dilihat kenapa. Akhirnya belum sempat USG 4D, sampai di rumah itu keguguran sorenya. Kebuang ya. Saya sih ya yang namanya laki-laki ya biasa aja sih, tapi si Vivi kan sedih terus. Selang itu nggak berapa lama si Vivi tuh usus buntu. Sempat usus buntu. Nah, dia usus buntu, waduh akhirnya dalam hati maksudnya puji Tuhan banget ya, waktu ibaratnya Tuhan tuh kasih, kalau sampai dia benar hamil, sampai benar ada anaknya, sampai dia berdetak, ada usus buntu, gimana nanti, ya kan? Itu lebih gawat lagi, itu lebih sedih lagi, lebih sakit lagi. Kalau dia sampai udah ada detaknya, berarti kan udah ada jiwanya, udah hidup dia itu, lebih sedih lagi. Akhirnya dia itu usus buntu, kita masih nggak tahu. Saya juga waktu itu posisi di luar kota. Jam 1 pagi katanya saya nggak dikasih tahu. Jam 1 pagi tuh usus buntunya pecah. Dia masih nggak tahu si Vivi, masih nggak tahu. Tiba-tiba katanya kembung, tiba-tiba bengkak kayak kembung gitu. Masih bisa bertahan sampai jam 9 pagi kalau nggak salah. Baru ke dokter dia karena nggak kepikiran ke sana. Dia cuma bilang perut dia nggak enak gitu. Ini kembung, bengkak katanya. Jadi jam 9 baru ke dokter, saya bilang udah ke dokter. Ternyata pas baru dipegang dokter katanya udah tahu ini usus buntu, dia bilang. Harus dioperasi hari itu juga. Dioperasi hari itu. Akhirnya setelah jam 3 baru dioperasi, dokter juga bilang, waduh mukjizat ya, usus buntunya pecah aja nggak kenapa-napa loh. Maksudnya ini kan biasa berbahaya sekali, dia bilang, sampai pecah begitu, sampai di perutnya tuh nanahnya, darahnya itu udah berantakan, ibaratnya mesti dibersihin ekstra. Setelah selesai operasi, dokter pun ronsen lagi, ternyata masih belum bersih. Dibuka lagi operasiannya, hari itu juga, cuma beda jam malamnya. Dibuka lagi, waduh katanya ini masih ada nih katanya nih, masih belum. Si Vivi bilang, kok kayak rasanya kayak nggak dioperasi ya katanya. Ternyata di ronsen lagi, dilihat lagi, masih ada bekas-bekas cairannya. Nanahnya di dalam tuh masih berantakan. Akhirnya dibuka lagi bekas operasiannya hari itu juga. Dibuka lagi, dioperasi lagi, dibersihin lagi, dikasih selang sama botol jadi supaya darahnya keluar sendiri. Sampai 2-3 hari di rumah sakit. Nah, setelah itu udah lewat, saya juga udah capek. Udah bener-bener ibaratnya capek lah, udah ke dokter terus. Saya udah bilang, udah nggak usah ke dokter deh, saya bilang. Akhirnya satu saat itu, saya bener-bener nyerah. Ibaratnya bener-bener nyerah. Udah deh, saya bilang. Nggak perlu ke dokter lagi, saya bilang. Mau dapat ya syukur, nggak dapat ya udah biarin aja, saya bilang. Kita jalan-jalan aja terus, saya bilang begitu. Santai aja, saya bilang. Saya juga rencana memang kalau misalnya nggak dapat saya udah sempat, saya sempat inseminasi juga. Sempat inseminasi di tahun ke-7 apa ke-6 gitu. Saya sempat inseminasi, gagal juga. Itu juga buang biaya juga banyak juga. Sampai gagal, saya pikir pas inseminasi dia USG tuh telurnya tuh besar-besar. Biasa kalau telur yang ideal yang bisa dibuahi itu 2 cm. Nah, si Vivi itu udah 1,8, kata dokternya udah bisa. Mulai kita sore itu juga inseminasi, gagal juga tetap. Akhirnya saya bilang, aduh udah deh capek, saya bilang, buang-buang duit, saya bilang, kita berusaha terus kayak begini tapi nggak ngandel, ibaratnya nggak ngandelin Tuhan juga, cuma berdoa doang, jadi ibaratnya nggak benar-benar mengandalkan. Jadi cuma berdoa, cuma di mulut aja minta tolong, minta anak gini-gini, tapi di hati itu masih ibaratnya kita masih coba-coba, masih mau ke sinsela, mau inilah gitu. Akhirnya satu saat ya udah, saya udah capek dah, saya bilang, udah bener-bener nggak mau, nggak usah ke dokter, saya bilang, udah bener-bener berserah aja, biarinin aja, udah capek, saya bilang. Terus
eh di tahun ke-10 lah pas 2018. 2018 itu dia hamil, 2018 itu dia hamil. Dia hamil, saya juga ibaratnya masih hamilnya juga nggak ketahuan. Pas hamil itu dia bilang perutnya nggak enak. Saya masih nggak sadar, dia juga nggak sadar. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, nggak enak nih perutnya gini-gini, apa gara-gara naik Gojek? Dia kan kerja kan naik Gojek waktu itu. Kena lobang ya, sakit ya perutnya ya, jadi sakit, kena tulangnya. Ah masa sih, saya bilang, udah diemin. Hari kedua juga naik motor sama saya juga sempat kena lobang sampai motor saya mati. Sampai motor saya mati, kepala businya itu sampai putus. Dorong dari industri sampai Raja Wali, itu posisi dia hamil. Kita nggak tahu. Dorong, dia bantuin dorong, nggak dorong, dia saya bilang, nggak usah dorong, jalan kaki. Dia jalan kaki, saya yang dorong. Sampai malam, beresin, udah. Katanya masih nggak enak nih, badan masih nggak enak, gini-gini. Ya udah, untung nggak minum obat juga, nggak minum obat sembarangan juga. Akhirnya katanya mungkin masih bisa ditahan. Masih saya ajak ke PRJ besoknya lagi. Iya, masih saya ajak ke PRJ jalan-jalan. Saya masih omelin dia. Saya bilang, dia bilang nggak enak badan. Nggak enak badan, mau pergi apa enggak nih? Saya bilang, tadi bilang mau pergi, sekarang nggak enak badan. Ya kalau nggak mau pergi, udah, saya bilang. Saya masih maksa dia begitu. Kalau mau nggak pergi, ya udah, saya bilang. Orang udah siap-siap gini, akhirnya juga dia, ya udah deh pergi. Pergi itu masih jalan-jalan. Masih jalan-jalan ke PRJ. Udah pulang jalan-jalan ke PRJ, besoknya masih bantuin mama saya habis renovasi rumah, mau balikin barang-barangnya. Masih ngangkat-ngangkat sampai lantai 3 apa semua, ya kan, sampai masih pasang-pasang karpet. Akhirnya di situ dia capek katanya, mau pulang. Dia bilang ya udah deh pulang. Pulang-pulang, biasa dia makan nasi Padang tuh satu bungkus tuh nggak pernah habis. Pulang-pulang pesen nasi Padang sendiri, habis satu bungkus gede begitu. Ya kan lapar katanya. Habis, ya udah akhirnya saya berangkat keluar kota. Saya berangkat keluar kota, memang saya harus berangkat. Waktu itu posisi Senin, dia bilang masih nggak enak perutnya. Saya bilang udah ke dokter deh. Nah, akhirnya dia ke dokter. Nah, ke dokternya itu puji Tuhan dia itu nggak ke dokter sembarangan lain tempat. Kalau mungkin ya, kalau ke dokter pergi ke sembarang dokter ya dia bisa nganggap istri saya itu, wah masuk angin, oh panas sakit panas atau apa dikasih obat-obatan gitu. Dia cuma lihat dari suhu tubuhnya atau apa gitu. Nah, dia bisa pergi ke dokter yang kemarin bantuin kita suntik hormon itu, yang kita bawa suntikan dari Singapura itu. Dia pergi ke sana. Nah, biasa dokter kan ada recordnya pasien. Dia lihat di situ. Oh, pernah suntik ya di sini. Iya. Dia tanya, gimana? Udah hamil belum? Belum nih dok, katanya gini-gini. Dicek CVV. Setelah dicek, wah kita tes pack deh, dia bilang. Dites. Dia juga nggak berani langsung kasih obat, nggak berani langsung kasih apa. Dia tes. Ternyata hamil garis 2. Nah, garis 2 di situ ya saya juga masih belum percaya. Ah, nggak mungkin saya bilang ya kan. Nggak mungkin, tapi memang kalau namanya Tuhan sudah mengizinkan itu pasti terjadi. Ibaratnya ya, saya ini sering keluar kota, pulang paling Sabtu Minggu. Nah, Sabtu Minggu ketemu Vivi itu waktu saya itu ya Sabtu Minggu. Saya ingat cuma di Sabtu Minggu itu aja ketemu dia. Nah, nggak mungkin lah, masa sih saya bilang ya kan. Salah kali. Akhirnya besoknya saya bilang udah pergi aja ke dokter cek lebih pasti di USG. Setelah di USG ternyata Tuhan tuh udah kasih langsung sama detak jantungnya. Udah ada detak jantungnya. Waduh, di situ ya seneng banget ya. Dokter sampai bilang, ini mukjizat loh dia bilang. Maksudnya dengan keadaan dia yang PCOS itu harusnya gampang keguguran. Susah hamil, gampang keguguran. Pokoknya nggak bener-bener harus bed rest. Bener-bener harus bed rest, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh nyuci, nggak boleh apa gitu. Tapi posisinya dia waktu itu ya sempat naik motor lah, sempat ke PRJ lah, sempat bantuin orang tua pindah rumah lah atau apalah gitu. Setelah itu baru saya suruh udah berhenti kerja atau apa semua. Lahirlah Kenward pas 2018, 28 Desember. Puji Tuhan banget, saya seneng dikasih Kenward yang pinter. Luar biasa deh Tuhan pokoknya. Ibaratnya dia kasih kita, kalau saya selalu berdoa. Maksudnya janji Tuhan itu masih seperti Tuhannya Abraham.
Tuhan itu saya percaya deh masih sama Tuhannya, Tuhan tuh saya pegang janji-janjinya Tuhan, dia bilang. Dulu waktu saya di tahun keberapa teman saya bilang lama bisa dapat, enggak lah, saya bilang 5 tahun juga dapat, saya bilang santai-santai aja, 5 tahun ntar 6 tahun lah, nggak mungkin lah sampai 10 tahun tuh lama banget, saya bilang. Ternyata bener sama Tuhan dikasih sampai 10 tahun. Nah di tahun ke-10 ya Tuhan, puji Tuhan banget, dia kasih tuh pas saya juga udah punya rumah, udah mapan lah semuanya lah. Mungkin Tuhan mau saya bener-bener mapan dulu, baru dia percayakan Kenward buat saya gitu. Dia tunggu saya benar-benar udah siap, dia baru kasih Kenward buat saya. Nah, waktu ngelahirin Kenwardnya, istri saya juga nggak, dia itu kan tanggal 28 Desember ya. Tanggal 28 Desember itu pertama bos udah pasti keluar kota semua, keluar negeri semua. Kalau dalam hati saya, waduh kalau misalnya nanti lahiran gini masih biaya dari mana ya? Saya bilang mau pinjam siapa ya? Saya bilang nggak ada biayanya, saya bilang. Saya juga iseng waktu itu sebelum libur saya tanya sama admin saya, Bapak udah taken belum? Saya bilang komisi-komisi semua. Oh udah nih, dia bilang sebelum dia pergi udah, tumben banget. Biasa kalau yang namanya bos kan dia udah mau berangkat gitu kan paling males ngurus-ngurus, apalagi keluarin komisi yang harus keluar uang punya. Ibaratnya ya pasti males lah, ntar aja lah, tunggu pulang lah. Biasanya gitu, dari tahun ke tahun biasanya memang begitu. Tapi tahun itu dia udah sebelum pergi dia udah siapin semua sama dia. Jadi ya tetap uangnya bisa keluar gitu tanpa dia pun karena dia udah taken semua. Jadi pas di Vivi lahiran juga lancar semuanya, puji Tuhan, dari segi biaya apa semua Tuhan lancarin. Jadi ya ibaratnya kalau misalnya Tuhan udah mau kasih, siapapun udah nggak bisa halangin. Siapapun udah nggak bisa halangin gitu. Udah gitu aja sih kesaksian saya. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan kita ya. Tuhan kita luar biasa ya. Kita di KUL juga sukacita sekali ya teman-teman ya. Pak Yunus, Mary ya, kita di KUL selalu mendoakan Yus Pipi. Ya begitu kita dengar Pipi hamil ya, puji Tuhan kita bersukacita sekali. Tuhan jawab apa yang menjadi kerinduan hati Yus dan Pipi ya. Ya, memang kita belajar malah lain dari kesaksian Yus memang bahwa seperti tadi di awal saya katakan, untuk segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Kita boleh belajar harus percaya sepenuhnya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Seperti Abraham ketika Tuhan memberikan janji kepadanya, harus percaya sepenuhnya. Tapi kan kita lihat istrinya Sarah berpikir, oh mungkin bukan melalui aku, melalui hambaku Hagar ya kan, mungkin melalui hambaku ya kan, maka dia menyuruh Abraham menghampiri Hagar ya kan. Nah, tapi kita belajar memahami bahwa memang Yus dan Pipi memang percaya janji Tuhan itu memang tinggal nunggu waktunya aja ya. Dan kita juga belajar memang segala sesuatu di luar Tuhan itu nggak akan membuahkan hasil. Iya. Memang berusaha itu boleh ya. Seperti wanita pendarahan 12 tahun itu dia udah menghabiskan banyak uang, menghabiskan waktu, berobat ke sana ke sini yang nggak sembuh ya kan. Sampai akhirnya dia mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan dan dia percaya kata asal ku jamah saja jubahnya dia akan sembuh ya kan. Kita juga sudah lihat ya Yus ya berobat ke sana ke sini, bahkan sempat jatuh lah imannya, sempat jatuh ya. Melenceng. Jatuh, tapi kita percaya Tuhan nggak membiarkan anak-anaknya terhilang. Tuhan menyadarkan ya Vivi Yus mengambil komitmen bahwa dia harus bertobat, dia harus minta ampun sama Tuhan, ya kan. Lalu dia percaya, udah serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan yang menyerah ya, beda ya. Berserah. Jadi semuanya Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang beracara ya. Memang ketika Tuhan katakan sudah waktunya ya, semua juga dengan caranya yang ajaib ya. Mungkin bertahun-tahun bos yang nggak pernah tanda tangan, bisa Tuhan tanda tangan ya. Ya kan, semua sebelum berangkat ke luar negeri, Tuhan sudah siapkan ya kan. Memang kita juga berusaha, kita secara manusia memang wajib berusaha ya kan. Berobat ke Singapura ya kan, pakai apa? Iya. Telur apa tuh, Yus? Hah? Telur penyu ya. Iya, telur penyu, iya. Pak Budi ya sampai bawain telur penyu, suruh makanin sampai ini. Waduh. Semua
doa-doa teman-temanku juga. Terima kasih. Pada saat waktunya Tuhan memberi ya. Karena kita Iya. mendengar dari Vivi nih. Vivi kan nggak ganggu kan? Nah, Vivi tadi kita udah dengar dari Lius ya, mungkin kan tadi Lius bilang apa? Lius sempat menyarankan ke orang sebelah gitu ya, orang mana lah gitu ya. Bahwa ini ada cara-caranya nih. Terus kan kok kenapa kamu tiba-tiba bisa bilang Lius kita salah nih, kita nggak boleh begini nih. Nah, mungkin boleh dibagikan teman-teman ya juga mungkin apa yang kamu rasakan ketika dalam masa-masa penantian 10 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Apa yang sudah terjadi gitu. Ya silakan dibagikan. Kalau saya sih nggak ada ketikan sedikit pun buat melenceng. Karena saya tuh yakin banget orangnya gitu. Kalau Lius tuh orangnya gampang terhasut. Gitu kan. Kalau saya emang nggak bisa kayak gitu sebenarnya. Saya bakalan marah sama Lius kalau dia melenceng. Makanya dia kemarin tuh pergi diem-diem tuh saya pas saya tahu dia pergi ke sana, ke tempat papanya itu, malamnya saya langsung nangis. Saya doa, saya nangis. Saya langsung minta ampun sama Tuhan, saya bilang. Saya minta ampun kalau suami saya pergi ke sana, saya bilang gitu. Itu saya benar-benar, hati saya hancur sebenarnya di situ. Gitu. Cuman ya karena dia udah pergi ya, saya cuma berdoa aja sama Tuhan, minta ampun gitu loh sama Tuhan. Gitu. Terus, selebihnya sih, ya itu, kuasa Tuhan ya. Saya keguguran itu, sedihnya minta ampun. Saya habis di USG nggak ada detak jantungnya, saya pulang ke rumah, saya di kamar, saya tutup pintu sendirian, di rumah nggak ada orang, saya nangis-nangisnya, sampai saya benar-benar, Tuhan kenapa sih? Gitu loh. Saya udah hamil nih, kok diambil lagi sih Tuhan? Sampai saya kayak gitu ngomong sama Tuhan. Saya sampai nangis sendirian, pokoknya saya sedih banget deh, di situ kan. Kayak gitu, pas saya lagi nangis gitu, tiba-tiba hati saya ini kayak ada yang keluar. Kayak ada yang sep gitu, keluar kayak ada satu titik apa yang dari hati saya keluar gitu. Saya langsung ngerasa lega banget, langsung tenang banget, nggak sedih lagi gitu. Itu saya benar-benar ngerasain banget waktu itu, saya benar-benar sedihnya minta ampun, tapi di satu titik tuh Tuhan ambil semua kesedihan saya dengan secara ajaib banget. Saya langsung nggak sedih, saya langsung tenang, saya langsung nggak pikirin macam-macam. Pokoknya ajaib banget di Tuhan itu, gitu. Ya, itu sih pengalaman saya. Spiritual saya kepada Tuhan tuh kayak gitu. Terus kalau doa saya tiap malam itu, saya selalu yakin begini doa saya. Kalau saya yakin begini, kalau Tuhan tuh pasti akan memberikan janji Tuhan tuh pasti ya dan amin, gitu. Janji Tuhan tuh ya dan amin. Dan saya yakin banget Tuhan bakal kasih saya keturunan buat saya. Dari rahim saya sendiri. Saya selalu doa kayak gitu. Setiap malam, saya yakin banget. Saya bilang, Tuhan, saya yakin Tuhan pasti kasih saya keturunan dari rahim saya sendiri. Saya yakin banget, saya bilang gitu sama Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin, saya bilang. Saya setiap malam doa kayak gitu. Walaupun saya doa sendirian setiap malam, saya pasti doanya sama kayak gitu terus setiap hari. Terus pas saya minta Lius doa sama saya bareng-bareng, itu kan dia nggak pernah mau. Karena dia bilang gini, doa masing-masing aja, sama aja kok doanya, Tuhan pasti tahu. Dia ngomong gitu terus. Dia pasti ngomong gitu terus, saya sedih banget situ rasanya. saya tuh langsung, kayaknya gimana sih, marah iya, sedih iya gitu loh. Apa namanya, kok dia gitu banget, pikirannya tuh aneh, saya pikir begitu. Orang kan mesti doa bareng-bareng ya, suami istri ya kan. Dia tuh nggak pernah mau. Bertahun-tahun sih kita berdoa bareng, dia nggak pernah mau. Karena itu, saya selalu doa sendirian malam-malam. Gitu. Habis itu pas dia bilang, yuk doa bareng yuk, hati saya langsung, gila Tuhan, gila, saya bilang dalam hati saya, dia mau doa bareng sama saya, berdua bareng-bareng doa sama saya, gandengan tangan, saya bilang. Di situ saya nangis, saya benar-benar nangis, nggak bisa nahan mata saya nangis di situ. Dia doa, saya nangis aja di situ. Saya benar-benar terharu sama Tuhan tuh, benar-benar baik banget sama saya gitu. Dia tuh dengar apa doa saya, apa yang menjadi kerinduan saya tuh Tuhan dengar semuanya gitu. Jadi pas dia bilang saya, yuk doa bareng-bareng, aduh, saya rasanya langsung, hati saya langsung terrenyuh banget, langsung senangnya minta ampun, sedih juga, pokoknya, wah, itu padahal cuman gitu aja, tapi berdampak yang sangat positif buat saya gitu loh, buat keluarga kami gitu kan.
Jadi setiap malamnya kami doa bareng-bareng, kadang-kadang masih ada misi juga gitu kan, walaupun cuma doa doang, belum ada penyembahannya. Tapi saya rindu banget sih nanti, suatu saat nanti suami saya nih ngajak saya untuk doa bareng, duduk bareng, untuk penyembahan sama Tuhan dulu, berdoa gitu. Saya pengen banget. Itu sih, itu aja sih kayaknya. Itu aja Kak Budi. Jadi pada saat Yus ajak doa bareng seneng ya? Seneng banget, kok saya sampai nangis di situ. Dia doa saya nangis. Sampai benar-benar nangis, saya minta ampun, sampai gimana gitu. Lebih senang dari waktu dilamar ya? Oh iyalah. Dia Benar-benar. Dia yang lamar saya kok, bukan saya lamar dia. Oh, ayo. Ya, beneran. Di kapal ya, Lus, di kapal. Iya. Iya. Apa? Ya, kita sudah mendengar dan kita percaya apa yang Tuhan sudah buat, perbuatan yang ajaib dari Tuhan, jangan kita simpan sendiri. Justru harus membuat kita mungkin ketemu orang yang mungkin dalam mengalami apa yang pernah kita alami, nah itu kita bagikan. Nah ini Bu Vera mau kasih sesuatu nih, Pak. Ya, Bu Vera silakan. Shalom semuanya. Halo. Kan luar biasa ya kesaksiannya, memang mengiringin Tuhan untuk masalah iman itu nggak gampang. Seperti Abraham, ya kita tahu Tuhan selalu janji Tuhan itu adalah ya dan amin ya. Nah, masalahnya itu yang nggak gampangnya itu di proses penantian untuk penggenapan janji Tuhan itu. Seringkali di tengah perjalanan itu kita suka lihat kanan kiri gitu ya. Suka lihat kanan kiri, wah ini kayaknya kita udah minta sama Tuhan dan kita percaya, oh ya Tuhan pasti tolong saya gitu. Tuhan pasti menggenapi janjinya gitu. Tapi seringkali ya seperti itu, di tengah jalan kita lihat kanan kiri godaan-godaan, oh ini kayaknya bisa ini seolah-olah kita ini ingin menolong Tuhan untuk menggenapi janjinya gitu. Dengan cara-cara kita sendiri, dengan pikiran-pikiran sendiri. Mungkin melalui ini Tuhan bisa menggenapi janjinya, akan memberikan keturunan seperti yang Lius bilang kan, dengan cara ini, dengan cara itu gitu. Nah, makanya yang maksudnya Tuhan inginkan itu, yang Tuhan inginkan dari kita itu yaitu kesetiaan kita gitu, yang tanpa motivasi-motivasi yang lain, tanpa menggunakan kekuatan ataupun pikiran kita sendiri gitu. Karena seringkali dalam proses itu kita menggunakan kekuatan dan pikiran sendiri karena kita pikir itu jalannya Tuhan gitu. Lihat ada kesempatan yang kira-kira bisa menggenapi apa yang kita inginkan, itu kita pikir itu jalannya Tuhan gitu. Gitu. Ya puji Tuhan, saya juga diberkati dengan kesaksian Lius sama Vivi. Dan Vivi, kerinduan kamu pasti akan digenapin. Sejak mendengar ini, Lius pasti akan mau doa bareng-bareng sama kamu. Mau nyembah ya kan Lius? Iya. Iya, ya puji Tuhan, melalui ruang ini melalui ruang kesaksian ini pasti kita semua diberkati. Untuk yang mendengarkannya juga pasti akan diberkati. Terima kasih Vivi, Lius untuk kesaksiannya. Gitu aja sih Ko Budi. Saya menarik sekali ya statement si Vero ya. Menolong Tuhan untuk menggenapi janjinya. Wah, luar biasa ya. Menolong Tuhan untuk menggenapi janjinya. Seperti janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan ya. Tapi apa yang dilakukan Sarah itu mungkin seperti kata Bu Vero ya, menolong Tuhan untuk menggenapi janji. Oh mungkin bukan melalui aku tapi melalui hamba-aku. Dia Abraham bisa menghampiri budaknya ya, hambanya Hagar ya kan. Mungkin secara manusia mungkin dengan cara ini bukan melalui rahim aku, melalui hambaku Hagar ya. Tapi kita lihat akhirnya malah berantakan ya. Sarah sendiri lalu dia mengusir Hagar ya kan. Karena mereka bertindak tidak pada apa yang Tuhan katakan ya, tidak bertindak pada
jalur yang Tuhan sudah tentukan ya. Ya, Lius Pipi tetap semangat ya. Ken udah mau 2 tahun ya, nanti ada adik Ken Junior. Amin. Nanti ketika gereja dibuka kembali kan sekolah minggu penuh nanti. Amin. Kan bawa adik ya. Ya mungkin Mantep kok. kita teman-teman, saya pribadi kalau ada orang mengalami mujizat, saya suka sekali ya. Kenapa saya suka cita? Saya semakin yakin iman saya juga semakin bertumbuh. Bahwa kalau Tuhan tolong dia, Tuhan pasti juga tolong saya. Karena Tuhan kita kan sama, ya. Tuhan kita sama ya. Jadi teman-teman yang masih dalam proses, dalam penantian, jangan berkecil hati. Semua ada waktunya Tuhan ya. Ko Ahok juga ya. Saya percaya ada waktunya Tuhan. Ini saya dengar kesaksian Lius dengan Vivi. Setelah mereka menyerahkan, maksudnya kayak menyerah total gitu ya, Tuhan langsung bekerja. Dan ketika kita menyerah total itu, kita akan menjumpai mujizat demi mujizat gitu, seperti yang dialami oleh Lius gitu. Kalau masih kan sini janji Tuhan itu seolah-olah belum digenapi dalam kehidupan kita. Ya memang ada banyak faktor, mungkin memang belum waktunya Tuhan. Kedua juga Tuhan juga salah satunya Tuhan juga ingin melihat hati kita gitu. Apakah kita benar-benar berserah total seperti yang saya ucapkan tadi? Kadang kita mendengar, kita percaya sih janjinya gitu, tapi ya kita selalu berusaha ingin instan ya. Itu manusiawi gitu. Kalau kita ingin instan keluar dari proses tersebut dengan cara apa ya? Berusaha ingin menolong Tuhan tadi gitu. Kita pikir itu jalannya Tuhan, padahal bukan gitu. Tuhan ingin, jalan Tuhan itu kan tidak sama dengan jalannya kita. Ketika kita lihat ada jalan yang seolah-olah masuk akal dan ini bisa menyelesaikan proses kita dengan cepat, pasti kita pilih itu gitu. Padahal Tuhan bukan mau yang seperti itu gitu. Itu aja sih. Ko Budi di mute itu. Ya, intinya wadahnya harus dipersiapkan dulu ya Cipero ya. Iya. Jadi itu akan memberkati kita kalau kita sudah siap. Ya kan? Teman-teman katakan anggur yang baru nggak mungkin dituang ke dalam kantong yang lama, kirbat yang lama, karena kirbat itu akan hancur ya. Iya. Mungkin ketika kita belum siap menerima berkat Tuhan ya kan. Mungkin ketika kita diberkati, berkat itu malah merusak, berkat itu malah membuat kita jauh dari Tuhan ya kan. Iya. Tapi segala sesuatu yang memang seizin Tuhan dan sesuai dengan waktunya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi Lius bilang sudah dipersiapkan, punya penghasilan yang mapan, punya rumah, baru Tuhan kan. Mungkin kalau sebelumnya Tuhan kasih mungkin bisa jadi berantakan. Tapi ini nggak kecukupan untuk biaya susu, biaya akhirnya bisa ribut atau apa gitu ya. Pasti saya udah yakin itu. Mungkin saya juga ibaratnya nggak terlalu sayang sama anak, bisa jadi. Saya orangnya itu dulu sebenarnya waktu saya muda itu saya nggak suka sama anak kecil loh. Saya ibaratnya benci sama anak kecil saya. Tapi karena sekarang, waduh, pas lahir si Ken sayang banget, ibaratnya penantian udah 10 tahun ini itu nggak ada artinya, ibaratnya semuanya terbayarkan lihat dia tuh kayak begitu. Makanya saya bisa sayang banget. Dulu waktu kalau misalnya Tuhan kasih awal-awal, mungkin saya masih temperamen, mungkin saya masih suka pukulin dia, mungkin gitu. Mesti disiapin mentalnya dulu. Iya, mentalnya disiapin, semuanya disiapin sama Tuhan. Saya juga sebelumnya suka, ibaratnya suka dengar orang, wih kok dia dapat mukjizat ya, kok dia mau dapat mukjizat ya. Saya juga sering dengar kesaksian orang yang bukan dari Kristen, dia dikasih mukjizat bisa lihat Tuhan Yesus duluan gitu. Kok saya enggak, Tuhan dibilang saya ini kan udah Kristen duluan, saya bilang ibaratnya dia itu kan belum. Saya suka begitu. Kok nggak ada mukjizat apa kayak saya punya anak atau apa yang mungkin bagi Tuhan itu kalau belum ya memang belum dikasih. Pas saya udah ngerasain mukjizat ini sendiri, wah saya pas dengar si Pipi hamilnya mukjizat, terus dalam keadaan hamil juga nggak tahu bisa keguguran, itu peluang keguguran dia itu besar sekali kata dokter, tapi bisa bertahan sehat sampai begitu.
Dan Vivi juga waktu hamil nggak betres amat. Saya cuma suruh berhenti kerja aja. Dia masih ngepel, masih nyapu. Saya suka marahin dia kadang. Jangan ngepel, saya bilang jangan nyapu. Saya bilang panggil mbak, saya bilang udah duduk aja. Tapi dia kadang masih suka ngepel, masih suka nyapu. Ya gitu. Kalau yang udah dikasih Tuhan tuh nggak ada yang bisa diambil deh. Kalau Tuhan udah ngizinin mau kayak gimana juga udah nggak bisa diambil. Mukjizatnya itu Tuhan luar biasa bener-bener. Amin, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita ya. Yang kita luar biasa ya. Jadi semua ada waktunya ya, Lius ya. Kayak awal kalau dikasih Iya. perasaan sayang kita sama Ken mungkin beda. Ya, beda. Tapi setelah menanti sekian lama seperti menggebu-gebu ya kan. Ya mungkin kalau nggak mengalami penantian ini juga mungkin Vivi nggak merasakan Lius menggandeng untuk mengajak berdoa ya. Betul. Nah, ya kan? Semua Tuhan punya cara ya. Jadi semua Mami masuk. ya. Ayo, jangan diam-diam aja Pak Yunus. Ayo Pak Yunus. Mau apa sih kan? Ya mantap lah. Apa ya? Tuhan selalu luar biasa buat kita ya. Tuhan baik. Saya pernah waktu di kul yang kalau nggak salah di kul di belakang di ruang doa. Saya masih ingat ada Lius, ada Vivi. Atau kenapa saya bisa bilang, Vivi, kamu akan hamil. 1 tahun ke depan kamu akan punya anak. Itu Tuhan luar biasa sekali. Dahsyat sekali. Jadi Tuhan buktikan Vivi bisa dan Lius bisa punya baby. Dan pesan saya buat Lius sama Vivi, jangan tinggalkan Vivi. Iya. Tetap dengan Tuhan. Karena Tuhan memberikan. Kalau bukan Tuhan, nggak akan bisa terjadi. Amin. Tetap dengan Tuhan aja. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Dia dahsyat, dia hebat, luar biasa. Itu Pak. Amin. Intinya kita di kul ini kita komunitas kita bersama, kita saling mendukung, kita saling mendoakan, kita mau tumbuh bersama ya. Terakhir saya doain Vivi juga waktu sebelum hamil saya bilang dekatlah kepadaku maka aku akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya kan saya sampaikan pesan Tuhan itu Vivi. Tuhan di minggu-minggu berikutnya Tuhan jawab, Tuhan dengar ya. Memang kul ini komunitas yang kecil ya kan. Kadang orang menganggap itu kecil. Jadi orang kul ini kan cuma segelintir orang ya. Tapi saya boleh tangkap sesuatu ya. Kul ini adalah sebuah komunitas ya. Mungkin kita pernah lihat ya. Ketika orang yang lumpuh ya. Bentar saya cari ayat itu. Nah di Markus 2 itu ketika ada orang membawa seorang lumpuh digotong sama 4 orang. Ingat ya. Dalam pelayanannya mereka menggotong orang lumpuh beserta kasur-kasurnya, ya kan? Tetapi ketika mereka sampai ke rumah di mana Yesus mengajar itu, mereka nggak bisa masuk, karena penuh orang banyak, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang itu, teman-teman itu, mereka naik ke atas, mereka membuka atapnya lalu menurunkan orang itu perlahan-lahan. Dan kita percaya itu nggak diturunkan langsung turun nggak, tapi harus berseimbang. Jadi 4 orang itu pelan-pelan ya 1, 2, 3, 1, 2, semua berbarengan. Dan di ayat kelima, Markus 2 ayat 5, ya, firman Tuhan saya bacakan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosaku sudah diampuni. Jadi Yesus berkata, Yesus nggak melihat iman orang lumpuh itu, tapi Yesus melihat iman mereka. Iman mereka itu siapa? Yaitu keempat orang yang membawa orang lumpuh itu kepada Yesus, yang menurunkan orang lumpuh itu dari atas. Ya, kita percaya kul ini harus menjadi seperti itu. Kul ini harus menjadi komunitas yang sejati. Komunitas di mana sesuai dengan visi misi kul, moto kul, itu adalah harus punya kesatuan hati. Kita harus tumbuh bersama. Kita harus bisa memenangkan jiwa. Saya percaya lewat kesaksian ini kita bisa memenangkan banyak jiwa ya.